Kan saya seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji, itu di Manado, di Bitung, dari Bitung sampai ke Winenet, dari Air Madidir, itu saya guru ngaji di Pasar Tua, karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan, sudah berapa kali hatam saya Al-Quran, dari 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat itu saya. Ya, alif bata jin hadal salrar sen itu saya hafal semua. Alikal kita mulai Habib ababi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun. Itu roh Muhammad itu jahat yang selalu memberontak di dalam hati dan jiwa kita. Itu roh kita yang paling. Ngaku guru ngaji, tapi dia tidak bisa ngaji. Jangankan ngaji, baca huruf hijaiyah saja tidak tahu pasti, bahkan belepotan ke sana kemari. Lalu dengan keangkuhan dan kesombongan yang sangat tinggi, berani-beraninya memfitnah Nabi yang luhur akan akhlak dan budi pekerti. Baik, semua kita akan jawab fitnahannya di channel Tasik Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatilah sahabat Tasik Ngaji yang insya Allah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga semuanya sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam, yang mana pada kali ini datang dari seorang murtadin yang dulunya mengaku sebagai guru ngaji dan dia mengaku sebagai dosen. Akan tetapi tatkala dia ngaji, dia tidak tahu bagaimana baca Al-Quran yang baik dan benar. Tatkala dia mengaji, dia tidak tahu. Jangankan ngaji, ikhwatilah, dia tidak tahu bagaimana pelafalan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang basic, yang dasar, dia tidak tahu bagaimana dengan ngajinya, ya ikhwah. Baik, seperti tidak lama lagi kita akan langsung saja tampilkan ke videonya. Silakan ya ikhwah. Saya seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji, itu di Manado, di Bitung, dari Bitung sampai ke Winenet, dari Air Madidir, itu saya guru ngaji di Pasar Tua Bitung Manado itu. Waktunya Pak Hamilton dulu. Di situ saya mengaji anak-anak semuanya. Baik, ini sangat luar biasa pengakuannya ya ikhwah. Ketika dulu di Muslim, dia sebagai guru ngaji. Dia yang mengajarkan anak-anak untuk belajar Al-Quranul Karim. Wah, sangat luar biasa ya ikhwah. Baik, kita langsung saja ke video berikutnya. Kalau saya baca Al-Quran itu, karena saya baca ya dari Iqra sampai hatam kan, sudah berapa kali hatam saya Al-Quran, dari 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat itu saya baca semua. Kita kan saya pelajari dari abjad alif bata jin hadal salrar sen abjad alif bata jin hadal salrar sen itu saya hafal semua, ya kan, dari Al-Fatihah semuanya saya. Kalau seperti ini sangat kentara sekali. Bohongnya ikhwatilah. Dia mengaku sebagai guru ngaji, bahkan beberapa kali khatam Al-Quran, tetapi tatkala dia melafalkan huruf hijaiyah katanya abjad ya. Padahal dalam Al-Quran tidak ada abjad, hanya ada huruf hijaiyah. Lalu kemudian dia baca dengan pedenya luar biasa, akan tetapi ternyata dia tidak bisa membacakan huruf hijaiyah. Ini sangat miris sekali, sangat-sangat miris sekali. Mengaku guru ngaji, mengaku dosen agama, lalu kemudian dia mengaku khatam Al-Quran, tetapi dia tidak bisa ngaji pada hakikatnya. Jangankan ngaji, huruf hijaiyah saja dia tidak bisa. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. Muhammad dia berkata ya, yang paling ampuh. Dia katakan Rabbana salamna anfusana wa lin taqrana wa tar'ana lakunana minal hasirin. Kalau kita mengaji memulai dari alif lam mim. Alif lam mim. Syalikal kita mulai Habib ababi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablikum la'allakum tattaqun, ya kan? Iya. Lalakum dinukum waliyad itu beda agama. Oke. Sangat luar biasa guru ngaji dan dosen agama seperti ini, hafizlah. Luar biasa. Kemudian hostnya juga, iya. Ya Allah karim. Coba letak guru ngajinya seperti apa? Kok bisa seperti ini begitu baca Al-Qur'annya? Kok bisa seperti ini tatkala dia melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an?
Ini letak dia seorang guru ngajinya di mana? Kok bisa-bisanya Anda mengaku sebagai guru ngaji, akan tetapi Anda tidak bisa ngaji? Bahkan banyak ayat yang dilewati, banyak ayat yang tidak sesuai dengan makharijul huruf, kaidah dan sebagainya. Apalagi tadi la'alakum tatakun, la'alakum dinukum waliyadin. Apa maknanya? La'alakum tatakun dari surat Al-Baqarah ayat 1, lalu kemudian nyambung ke ayat berapa begitu ya, dan dia katakan la'alakum tatakun. Ya Allah karim, sungguh-sungguh sangat miris ya Alhamdulillah. Mungkin jemaatnya yang melihat ini, mereka akan mengagungkan, mereka akan mengatakan wow kepada bapak ini, karena mungkin mereka tidak tahu akan kebenaran Islam, akan bacaan ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi kalau misalkan kaum muslimin, tentunya hal ini akan menjadi bahan candaan, bahan tawaan, karena sudah mengaku sebagai guru ngaji, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana ngaji yang baik dan benar. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. Memang itu ada Roro Muhammad itu Kenapa Om katakan Roro Muhammad? Roro Muhammad itu jahat, yang selalu memberontak di dalam hati dan jiwa kita. Itu roh itu yang paling jahat. Karena Muhammad itu pada waktu itu dia pemberontak, suka membunuh orang. Hal-hal yang Roro yang jahat, yang tidak bagus. Jadi kayaknya kita memberontak terus, mau melawan, nyawa ganti nyawa, maunya berantem karena ilmu itu. Dulu saya bertemu, bapak saya berguru ilmu kebal ataupun kalau ditembak dulu itu tidak mempan. Baik, alhamdulillah, ada 3 poin yang kemudian kita akan jawab segala fitnahan tuduhan seorang murtadin yang mengaku sebagai guru ngaji ini, tetapi dia tidak bisa ngaji pada hakikatnya. Yang pertama, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya roh-roh. Berarti rohnya Nabi ada banyak kalau dikatakan roh-roh. Yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka membunuh. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kebal. Katanya orang tua orang ini yaitu mengikuti dan mempelajari ilmu kebal, dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama tentang roh-rohnya Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Sejak kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rohnya banyak? Sejak kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki roh-roh lebih daripada satu? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang Yahudi, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya tentang ruh kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhan kami. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilatin, aku berikan ilmu hanya sedikit tentang roh itu. Jadi sangat besar sekali fitnahan orang ini mengatakan bahwa roh-rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak. Rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada satu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan tadi dikatakan rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pemberontak dan suka membunuh. Ini yang poin yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh selama dia hidup di muka bumi ini. Nabi SAW tidak pernah membunuh selama Nabi SAW ada di muka bumi ini. Lalu kemudian ada yang berkata, lah itu kan ada Ubay bin Khalaf yang dibunuh Nabi SAW. Lihat dulu sejarahnya, lihat dulu bagaimana kisahnya. Ubay bin Khalaf dibunuh oleh Nabi SAW karena Ubay bin Khalaf yang ingin menyerang Nabi SAW, yang ingin membunuh Nabi SAW. Lantas kemudian kalau misalkan ada seorang yang membunuh kita, yang ingin membunuh kita, lalu kemudian kita hanya terdiam saja, hanya duduk manis saja, dan kita pasrah kepada orang tersebut, silahkan bunuh saya, silahkan matikan saya. Apakah seperti itu? Kan tidak. Nabi SAW oleh Ubay bin Khalaf itu ingin dibunuh dan ingin dimatikan oleh Ubay bin Khalaf ini. Akan tetapi Nabi SAW dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, tetap Nabi SAW tidak membunuh seketika itu. Akan tetapi Ubay bin Khalaf oleh Nabi SAW hanya diberikan gesekan sedikit saja. Sampai-sampai sahabatnya Ubay bin Khalaf berkata, kenapa Anda dengan luka Anda yang seperti ini? Anda itu sebetulnya sangat ringan lukanya. Karena Anda hanya mendapatkan gesekan sedikit dari Muhammad. Kenapa Anda harus khawatir? Begitu kata sahabat Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf tidak mati seketika. Ubay bin Khalaf mati ketika di rumahnya. Jadi tidak begitu Nabi SAW memberikan peringatan ke Ubay bin Khalaf, langsung Ubay bin Khalaf itu meninggal dunia. Akan tetapi justru ada jarak, ada waktu yang kemudian Ubay bin Khalaf itu menghembuskan napas terakhirnya. Jadi Nabi SAW tidak membunuh siapapun kecuali hanya Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf pun yang mana dia duluan menyerang Nabi SAW, ingin mewafatkan Nabi SAW, dan itu pun Nabi SAW hanya memberikan goresan sedikit saja tanpa mengeluarkan darah. Tetapi Ubay bin Khalaf meninggal bukan di tempat itu justru, tetapi Ubay bin Khalaf meninggal di rumahnya.
Itu yang kedua. Jadi sangat keji fitnahan orang yang mengatakan Nabi SAW itu tukang membunuh, Nabi SAW itu tukang mematikan orang. Sangat keji. Tidak ada redaksi satupun yang mana Nabi SAW langsung membunuh orang, langsung mematikan orang. Tidak ada seperti itu kafilah. Karena Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Kecuali kalau misalkan Nabi SAW itu banyak yang ingin membunuh Nabi SAW. Semisal Nabi SAW dakwah ke Taif, lalu kemudian hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, itu banyak orang-orang yang ingin membunuh Nabi SAW. Lalu kemudian yang ketiga, tentang ilmu kebal. Katanya Nabi SAW mengajarkan ilmu kebal. Na'udzubillah minal summa na'udzubillah. Nabi SAW sedikit pun tidak mengajarkan ilmu kebal. Bahkan ketika Nabi SAW datang ke Taif, Nabi SAW terluka. Nabi SAW sampai darahnya mengucur dari dahinya, dari betisnya, dari pelipisnya. Karena apa ya kafilah? Nabi SAW tidak mengajarkan ilmu kebab, tetapi Nabi SAW mengajarkan ilmu ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dusta sekali orang yang mengaku sebagai guru ngaji ini, orang yang mengaku sebagai guru agama ini memfitnah Nabi SAW. Kafilah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, ala minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.